Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Menurut Opta, teman-teman, Fratesi di musim lalu adalah gelandang nomor 2 Serie A yang paling banyak melakukan shot on target, yaitu sebanyak 24 kali. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya ada satu pemain lagi yang here we go dan deal Fratesi ke Inter. Menurut La Gazzetta, kesepakatan yang tercapai adalah Inter meminjam Fratesi selama 1 tahun dengan biaya peminjaman 5 juta dan ada kewajiban tebus di musim berikutnya sebesar 22 juta. Selain itu ada klausul bonus juga 5 juta bila Fratesi bisa mencapai prestasi-prestasi tertentu. Ada klausul bonus 5 juta, kemudian ada persentase resell, artinya kalau Inter menjual Fratesi, maka Sassuolo akan mendapatkan 10% dari biaya penjualan Fratesi, plus Inter akan mengirimkan Mulattieri. Fratesi sendiri akan mendapatkan gaji 2,8 juta untuk 5 tahun ke depan. Wah, ini super jangka panjang. Kalau dilihat-lihat teman-teman, ini Sassuolo jago banget berbisnis. Fratesi adalah penjualan kedua termahal mereka. Kalau dilihat-lihat di beberapa musim terakhir, Sassuolo mencetak banyak bintang dan dijual dengan harga yang lumayan. Yang paling mahal ada Scamacca ke West Ham, kemudian Fratesi ke Inter. Sebelumnya Inter juga pernah berbisnis dengan Sassuolo ketika membeli Sensi dan Politano. Fratesi, teman-teman, memang pemain yang diincar oleh Inter kalau Brozovic pergi ya, tetapi gue melihatnya Fratesi bukanlah pemain yang akan menggantikan role-nya Brozovic. Mereka punya gaya permainan yang jelas jauh berbeda. Gaya permainan Fratesi lebih agak melebar ya, seperti Mezzala atau box to box. Jadi kalau dilihat-lihat komposisi 3 gelandang kita musim depan, sebelah kiri ada Fratesi, dia akan berebut tempat dengan Mkhitaryan. Lalu posisinya Brozovic, Regista akan diisi oleh Calhanoglu dan Aslani. Kemudian untuk posisi gelandang kanan akan diisi oleh Barella, dan sampai saat ini Barella belum punya pemain untuk rotasi ya, karena Gagliardini pergi dan kita belum mendapatkan penggantinya. Kalau dilihat-lihat dari fotonya teman-teman, saat ini Fratesi sudah melakukan tes medis di KONI, sudah tiba juga di Milan dan tinggal tanda tangan kontrak. Presiden Sassuolo sendiri juga sudah mengkonfirmasi bahwa Fratesi sejak awal hanya menginginkan Inter. Kalau menurut Corriere dello Sport ini menarik, di sini dikatakan bahwa salah seorang sahabat Fratesi bercerita bahwa Fratesi merasa dirinya sangat cocok dengan gaya permainan Inzaghi, dan begitu juga sebaliknya, Inzaghi sangat menyukai gaya permainan Fratesi. Dan inilah faktor yang menyebabkan Fratesi lebih memilih Inter ketimbang Milan, yaitu karena tactical aspek. Dengan masuknya Fratesi, maka Inter akan semakin terasa Italianya ya, walaupun namanya internasional, tetapi komposisi pemainnya banyak yang nasional ya, banyak yang Italianya. Ada Davide Fratesi 23 tahun, kemudian ada Bastoni 24 tahun, ada Di Marco 25 tahun, dan yang paling senior adalah Barella di usia 26 tahun. Menurut Opta, teman-teman, Fratesi di musim lalu adalah gelandang nomor 2 Serie A yang paling banyak melakukan shot on target, yaitu sebanyak 24 kali. Yang nomor satunya adalah gelandang Atalanta, Koop Meiners. Ini gelandang kesukaan gua nih. Dan sebagai informasi aja teman-teman, musim lalu itu adalah musim keduanya Fratesi bermain di Serie A. Jadi secara pengalaman si Fratesi ini masih hijau banget, dan selama 2 musim tersebut Fratesi bermainnya untuk Sassuolo ya. Sebelumnya dia bermain di Serie B bersama Monza dan Empoli, lalu musim berikutnya lagi dia masih main di tim Primavera. Dia adalah jebolan Akademi Roma. Di musim perdananya di Serie A bersama Sassuolo, Fratesi bermain 36 kali, langsung mencetak 4 gol dan 4 assist. Lalu musim lalu dia juga tampil 36 kali dan mencetak 7 gol. Jadi kalau dilihat-lihat dari karakteristiknya, Fratesi memang gelandang yang sangat haus gol ya, sangat attacking minded, dan kekuatan utama dia gue lihat adalah kecepatan dan dribble. Gaya permainan dia ya gue lihat-lihat mirip banget sama Mkhitaryan, tapi bedanya dari sisi teknik masih mentah lah. Semoga dia bisa berkembang. Berarti sejauh ini pemain yang udah masuk ada 4, Acerbi, Thuram, Bisek, dan Fratesi. Sedangkan pemain yang keluar wah banyak nih, ada Dzeko, Skriniar, Belanova, Danilo D'Ambrosio, Brozovic, dan Gagliardini. Kita masih ada PR untuk mencari pengganti Gagliardini. Ini penting banget untuk rotasinya Barella. Kemudian Inter sampai dengan saat ini belum menemukan penggantinya Skriniar. Setelah gagal mendekati Nacho, gagal mendekati Aspi, kita masih belum menemukan nih penggantinya Skriniar.
Kemudian kita juga belum punya penggantinya Belanova atau Danilo D'Ambrosio. Penggantinya Belanova berarti rotasi untuk Dumfries nih sejauh ini belum ada. Lalu untuk penggantinya Danilo D'Ambrosio rasa-rasanya tidak akan dicari. Dia akan digantikan oleh Darmian. Artinya Darmian akan membackup center back kanan utama kita yang sampai saat ini belum ada nih pengganti Skriniar. Kita akan lebih fokus mencari wing back kanan sebagai pelapisnya Dumfries. Dan tentu saja kita masih mengincar satu pemain yang sangat penting request dari Inzaghi, yaitu Lukaku, yang sampai saat ini belum jelas nih gimana nih proses transfernya. Ini ada berita juga tentang Mercato dari Gazzetta dello Sport. Di sini dikatakan bahwa Inter akan memperbaiki lini serang mereka dengan mendatangkan Samardzic, pemain Udinese. Sudah ada pembicaraan intensif di mana Udinese meminta di angka 18 sampai 20 juta. Menurut La Gazzetta akan ada pertemuan lagi antar Inter dan Udinese untuk membahas pemain muda Inter yang bisa dimasukkan sebagai bagian dalam transaksi agar harga Samardzic menjadi jauh lebih murah. Inter sendiri hanya memiliki budget 10 juta plus pemain muda. Wah, ini menurut gua cukup jauh ya. Si Udinese menargetkan 18 juta, Inter cuma punya 10 juta plus pemain muda. Pemain muda mana yang harganya bisa sampai 8 juta coba? Tapi banyak yang bilang juga untuk pengganti Gagliardini, Inter akan mencari gelandang yang lebih murah ya, yaitu Roberto Pereira yang harganya 0 alias gratis karena kontraknya sudah habis bersama Udinese. Gazzetta juga mengatakan bahwa minggu depan MU akan kembali melayangkan penawaran untuk Onana di harga 50 juta, tetapi Inter tetap menginginkan di harga 60 juta. Kemudian bila Onana terjual, Inter akan langsung fokus untuk mendatangkan Lukaku. Selain itu, Gazzetta juga mengabarkan nih Mercato lainnya. Di sini dikatakan bahwa Trubin ada di urutan teratas kiper pengganti Onana. Kemudian proses transfer Bisek sudah mencapai tahap akhir. Lalu ada nama Demiral sebagai pengganti Skriniar setelah sebelumnya Inter gagal merekrut Nacho dan Aspi. Menurut Gazzetta di sini dikatakan bahwa Demiral tidak masuk rencana Atalanta musim depan. Oleh karena itu, Inter akan mencari formula terbaik untuk merekrut Demiral. Ini kalau disimpulkan ya teman-teman, berarti target Inter ke depan ada 3 pemain nih. Pertama mendatangkan Lukaku, kedua mencari pengganti Skriniar, kemungkinan Demiral, kemudian mencari penggantinya Gagliardini, kemungkinan besar adalah Pereira. Masalahnya untuk merekrut 3 pemain ini butuh duit, artinya Inter butuh menjual salah satu pemain dan kemungkinan Onana. Silakan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.